Jadi ini paling angel. Sing diarani ma'rifatullah apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu. Dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau waham-waham atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Mesti rungokno tenan ben dadi wali. Dadi wali udah ulama. Dadi wali sing kau ulama, udah dadi wali sing jalur bahasa Indonesia, repot wali bahasa Indonesia. Ya mau. Ibu ratus wis amen ning gunung ndihen. Kowe milih dadi gunung kidul apa milih ning Segoro? Gampang di cara populer rokan dadi wali. Kon kluyar-kluyur ning segara apa ning gone gunung? Gampang di nek ning daerah kene gampang di. Gunung. Gak gampang di. Mau menyolongi pelem malah dadi wali. Malah menyolongi pelem malah wali kok nyolong pelem. Oh makome wis dhuwur kabeh milkun lillah. Iku gak makom dhuwur, makom sesat. Ya tawarai ma'rifatullah ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Rungokno tenan ya. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu tiga, trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos itu pemikiran. Sehingga Allah itu tidak zat. Berhubung Allah logos bersemayam ning Isa, ning Yesus. Makanya ada lahud, ada nasud, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatil Wujud, macam-macam. Nah ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak gampang. Sehingga orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin, pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis Muslim, Sahih Muslim termasuk hadis Sahih, itu ada riwayat unik ya Fuad. Unik betul. Ada orang itu sujud ke misbah, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjak sama pemuda tanggane, sing pemuda ini canakal. Sujud orang mari untuk duit, pokoknya diinjak. Si soleh ini terus marah. Saya ulang lagi, si soleh ini marah. Terus dia bilang gini, fawwah la yaghfiru wallahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan saya tidak mengampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Utawa muni janjok gue malah apik. Kakek aneh gue malah apik karena di atas namakan dirinya. Tapi dia sumpahnya wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga Nabi di zaman itu, saya ulang lagi, Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu, qul li hadzal fata al abid man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiru dzunuba. Man dzalladzi yata'alla alayya. Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang? Tidak bisa. Yang nginjek dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur. Tak kosongkan, tak hapus. Makanya kelompok yang ekstrim tuh mikir, nyifati Allah kok karepe dhewe. Misale Ruhin mangkelno aku, ada ngajine mbek aku terus aku mangkel, "Hen Allah ora bakal nyepuro kowe." Lho bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, ya yu'adzibu may yasha wa yaghfiru. Enggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu. Lah ya cah nom iki saking ngamuke demi Allah enggak maafkan kamu loh. Allah kok mau disifati ra memaafkan padahal Allah bisa saja. Atau mendingane juan cok wong kok fase kaya ngono ngidak-ngidak aku. Atau tarung menisan. Mereman lah kawane. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye kan? Dong tuh sampean. Enggak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Quran. Allah nyifati dzat bi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ya sudah, Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya. Enggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia, enggak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semestinya. Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran.
Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati la yaghfiru abadan, enggak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Lha iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh kelakuane ngono iku, mun Islam sing sok ekstrem. Sok bener dhewe itu senane ngono, anggere musuhe la yaghfir. Itu apa-apaan. Lan koyo kula masih sampean ngajine wis ngene iki ra iso ilmu ora manfaat. Ora iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua jadi kiai. Kenapa ngene Papua? Ning Jawa wis dintai Gus Pak. Pindah. Ora apa-apa, masalah. Allah ya seneng ae. Pinter ya bisa nyari tempat. Gak iso dadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barangan wedhus neh ora masalah. Kalau nanti ketemu mufti nih tentang Boyolali, kalau rian mufti loh, saat dia nggak wedhus. Tapi tentang Korea aku saat mata nopo guyon nih. Gak apa-apa, ke zaman mufti ikhlas suwargo, angon wedhus ikhlas yo. Suwargo sing mari suwargo ora mufti ini, ikhlas ya. Wah yo cocok, ra cocok piye fatwane nguntungno kowe. Fatwane nguntungno kowe gara muni ra cocok piye. Lho bedane apa ya? Kowe mufti yo golek ridane Allah, angon wedhus golek ya wes, kowe lagi rukun mbek bojo kelon yo golek ridane Allah, dineng mire yo golek ridane Allah. Mergo ngindari konflik ya ibadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil, timbang ning omah bentrok pergi. Ibu ngaji to apa lak pokoke metu. Jadi Allah tuh enggak suka kalau disifati sesuai seleranya, yang nyifati itu enggak suka. Coba orang Yahudi, nahnu abna'ullahi wa ahibbau, kita ini kekasihnya Allah, enggak mungkin disiksa. Allah ya duka, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Ketika orang mukmin mengklaim ahli swarga tapi kurang ibadah, Allah ya duka. Artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani, ketika kamu membayangkan masuk swarga tanpa amal soleh, Allah ya duka, tilka amaniyuhum. Ya duka. Coba Nabi kalau duka mbek wong mukmin, al-qayyis man dana nafsahu wa alima lima wa amila lima ba'dal maut. Tapi wong sing goblok adalah dosane akeh wa tamanna ala Allah al-amani, tapi khayale ning Allah. Kaya kowe ni lho ape ora tau ngayal dadi wali ora tau ngayal bu swarga pokoke urip. Bar ngaji mau seneng apa klathak sebariku kancanan tukar-tukaran nomor damen. Gak penting swarga neraka, gak penting relasi. Amit-amit nanti murid gue amit-amit nanti ngaji sabar, pokoknya murid gue ngaji sabar. Aku orang tahu roh diskusi cocokan makna, mau gus makna nih, orang tahu. Akhir diskusi gue mesti yo tuker-tukeran apa? HBB kenalan. Orang tahu keterucut roh, mau gus makna nih apa? Perkara ada apa gara-gara takut? Lagi makro ada dewi. Allah karim, ya Allah. Amit-amit nanti. Tapi ngono-ngono umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kabeh dititipi ngrumat umat Kanjeng Nabi. Wis kula serido sak rida-ridane. Kula de guru Mbah Mun sabar, de bapak kula nggih sabar, ibu kula ngrumat santri nggih sabar, mbah kula riyen ngrumat santri nggih sabar. Mbah Mun nasihati kula sudah dadi kiai rumuse sitok ngempet. Wes nuruti wong-wong mari lara ati, pokoke ngempet. Engko nek kulino ora wis borok mati rasane. Maksudnya sesuai ra. Tangan-tangan bener. Pertama yo kecewa kaji kok model ngene iki. Nek suwe-suwe kulino, sesuai alhamdulillah. Ya jadi tadi ya di hadis Muslim itu ada orang sujud diinjak orang lain, terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu. Ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi. Allah tetap bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Ya sudah seperti itu. Kira oleh nyifati Allah sepihak nurut emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu yasha. Ya sudah, Allah tetap sebagai Allah kok mbok atur kowe. Lagi sing kadang-kadang wong saleh ku ora mergo ora ngaji. Lan kok kula maksudna sampean yo ora wani. Iso wae barokah bodho malah tok ndi-ndi. Akhire ngiyai ning Korea, ning Papua, ning tahu diri terus kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas ora masalah yo. Yes, jadi sing diarani ma'rifatu ya isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhum. Lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada kayak mikir kangelan di antara sifat yang dikenalkan ke kita apa mukhalafatul lil hawadisi. Pokoknya Allah ora koyo makhluk.
Daripada nyifati potensi apa? Salah. Ya sudah, nak nyifati Allah ku piye? Duwe sifat kamalat, sifat sing sempurna, sempurna lan Allah persifatan kabeh mukhalafatul lil hawadis. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah ben aman, napa? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kayak apa? Mergo mukhalafatul lil hawadis.